Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Sistem Digital. Sebelumnya nama saya Muhammad Aslam Madani dengan NIM 23076012. Dan saya Abid Hukman Nasution dengan NIM 2307601001. Dan saya Alim Kurniadi dengan NIM 23076003. Dan saya Arif Yandro Senyaru dengan NIM 23076005. Dan dengan saya Dika Dwi Santia dengan NIM 23076009. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini kami akan merangkai mengenai rangkaian traffic light 4 simpang menggunakan JKFF di aplikasi software Proteus. Nah, pada rangkaian ini kami menggunakan 4 komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada IC 7473 JKFF flip-flop yang mana digunakan untuk menyimpan informasi dalam fase lalu lintas saat ini dan mengkoordinasikan perpindahan antar fase secara teratur. Jadi perpindahan lampunya secara teratur. Yang kedua itu kami menggunakan traffic light, yang dimana traffic light ini adalah lampu-lampu yang ada di tiap simpang nantinya yang digunakan untuk memunculkan warna lampunya. Nah, yang ketiga kami menggunakan IC 7411 N3 input yang mana digunakan untuk mengatur kondisi di mana suatu fase lalu lintas diperbolehkan menyala. Misalnya lampu hijau dapat menyala hanya jika ketika semua kondisi input tertentu terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu IC 7432 OR 2 input yang dimana digunakan untuk menggabungkan sinyal-sinyal yang menentukan waktu untuk berpindah ke fase berikutnya. Ini memungkinkan suatu fase lalu lintas untuk beralih ke fase berikutnya setelah memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk rangkaiannya yang akan dirangkai dan dijelaskan oleh Alim, Abid, dan Arif. Kepada Alim, Abid, dan Arif disilahkan. Baiklah, terima kasih untuk saudara Kia. Nah, di sini kami akan merangkai traffic light 4 simpang dengan menggunakan rangkaian komponen yang telah disebuti oleh saudara Kia. Oke. Selanjutnya akan dirangkai oleh Abid. Nah, selanjutnya akan untuk perangkai pertama akan dirangkai oleh saudara Abid. Kepada Abid dipersilakan. Baik, terima kasih. Besarkan suara. Di sini kita akan menggunakan IC 7473 JKFF. Kita merangkainya dengan rapi seperti ini. Kita menaruhnya 4 komponen. Seperti ini. Lalu kita lagi nih. Scroll saya mouse-nya. Lalu kita pasang gerbang N 3 input untuk untuk disambungkan nanti di traffic light-nya. Kita akan menyusunnya menjadi seperti ini, lalu menggunakan OR 2 input. Kita arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Boleh diterapin lagi. Jadi ke tengah. Nih. Terus sambung lagi. Di copy aja 3 nih. Iya.
Nah, di sini kita tinggal tiga komponen ini dapat kita copy aja untuk menjadi empat, ya, mempercepat juga. Kita taruh kiri, kanan, atas, bawah. Sesuai dengan 4 simpang. Ya, tuh. Langsung saja sambung. Lampunya sambung langsung tadi. Intinya itu yang power itu warna merah. Power warna merah. Nah, jadinya seperti ini. Maaf kalau kurang rapi. Belum rapi. Nah, seperti ini. Lalu apa lagi? Yang apa? Bikin kabel. Oh, saya Selanjutnya, di sini saya sudah merangkai komponen-komponennya. Lanjut, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alim. Baiklah, terima kasih Saudara Abid telah merangkai rangkaian awal. Nah, untuk rangkaian selanjutnya yang akan dirangkai oleh Saudara Arif. Pada Saudara Arif dipersilakan merangkai rangkaian yang kedua. Baik, terima kasih kepada Saudara Alim dan Abid yang telah merangkai tadi. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian itu. Di sini kita melanjutkan itu menggunakan traffic light. Langsung kita sambungkan saja. Kita ubah arah. Copy aja. Bisa. Manual. Nah, Kopi. Kita sambung lagi di tiap simpangnya. Arah sini. Oke, di bawah juga. Oke. Oke, baik. Kita rapikan terlebih dahulu. Udah, ke sini. Terus kita sambungkan kabel yang di sini, kabel dari traffic light-nya, traffic light-nya, sambungkan ke komponen-komponen tadi. Itu ada OR dan N. Baik. Ini merah ini. Pasang-pasanginnya jadi Pasang-pasanginnya aja. Iya. Baik, sama ulangi cara yang tadi. Di sini kita pakai saja. Kita hubungkan kabel-kabel tadi
lagi. Oh. Baik, kurang lebih seperti ini rangkaian yang kedua. Selanjutnya rangkaian dari komponen OR N dalam kabelnya akan dihubungkan ke JK. Ini yang akan dilakukan oleh saudara Alim. Pada saudara Alim, silakan. Baiklah, terima kasih Saudara Arif telah merangkai lampu traffic light-nya ke rangkaian OR dan N3 input. Nah, itu selanjutnya di sini saya akan merangkai input dari JKFF ke inputan N3 input dan OR. Baiklah. Untuk pertama kita akan merangkai lampu yang sebelah kiri. Lampu yang sebelah kiri. Yang di sini ya. Yang di sini. Sebelum itu kita akan merangkai yang di tengahnya terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama. Yang pertama itu yang Q nih, yang Q pertama ini disambungkan ke yang B clock, yang JKFF yang bagian B, bagian kedua. Begitu juga selanjutnya seperti itu juga disamakan. Sambungkan ke yang kedua. Nah, sambungkan yang ketiga. Nah, yang ketiga nyambung pula ya ke JKFF bagian keempat. Nah, sampai sini untuk bagian pertama kita biarkan. Nah, bagian kedua kita akan merangkainya, menyambungkannya ke komponen-komponen N3 input dan OR 2 input. Oke, untuk pertama kita geser ke atas dan ini masuk ke rangkaian N input ketiga, N input nomor 2 yang mempunyai 3 input. Nah, terus kita sambungkan lagi ke OR yang persimpangan sebelah kiri. Nah, yang ketiga itu kita sambungkan ke bagian ketiga JKFF. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan juga ke rangkaian input komponen input N yang tengah bagian atas 3 input. Nah, setelah itu untuk yang bawahnya sama di rangkaian yang pertama, yang tengah, namun di inputan yang pertama. Oke. Yang ini kita geser sedikit. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang di bawahnya juga kita hubungkan. Yang di bawah nih
kita hubungkan ke N sebelah kiri seperti ini. Oke. Dan selanjutnya yaitu N sebelah kiri, yang paling kiri nih, yang paling kiri itu kita sambungkan yang dengan yang di bawahnya juga nih, disambungkan juga dengan garis yang di bawah. Nah, selanjutnya kita sambungkan ke inputan yang pertama, yang bagian atas. Itu kita sambungkan ke yang bawah ini, bagian B yang QI, sambungkan di bawahnya. Oke, untuk bagian B sudah, kita sambung ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga itu kita sambung, yang pertama itu kita sambungi ke rangkaian 2 input yang ini, rangkaian 2 input, rangkaian 3 input, bagian atas N, bagian tengah. Nah, terus disambungi dengan rangkaian 3 input yang sebelah kiri paling atas. Nah, selanjutnya disambungkan ke rangkaian OR. Rangkaian OR, maaf ini salah. Sambungkan ke rangkaian OR. Begini. Oke. Setelah itu sudah kita merangkai yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu bagian bawah. Maksudnya yang di sini, persimpangan yang di sini. Nah, itu disambungkan input yang tengah paling bawah, seperti ini, dan yang di sebelah sini juga disambungkan juga. Oke. Next, yaitu kita sambungkan ke OR yang sebelah kanan. Kita sambungkan OR sebelah kanan. Nah, terus sudah itu kita rangkai yang bagian bawahnya lagi. Rangkaian bawahnya itu menyambung ke OR bagian bawah dan paling ujung atau sebelah kanan. Terus dilanjuti dengan rangkaian tengah sebelah kiri. Yang ini. Ke tengah sebelah kiri, kita tarik ke sini. Tidak hanya itu, yang bagian bawah juga, bagian bawah sebelah kiri. Kita pasang inputannya. Nah, terus untuk bagian kanan juga sama. Itu yang di sini disambungkan bagian bawah dan bagian atasnya juga. Oke, selesai itu baru kita rangkai yang bagian atasnya. Bagian atasnya itu yang diambil itu OR yang sebelah kanan atas, atas kanan, yang ini.
kita rangkai dan tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian yang ke JKFF yang bagian akhir. JKFF bagian akhir. Nah, sama kita sambungkan ke 4 persimpangan atau 4 komponen yang ada di Proteus. Pertama, yang ini sambung ke bagian bawah. Nah, sudah itu, yang satu lagi itu sambung juga bagian bawah. Yang ini sambung ke bagian bawah. Nah, selanjutnya yang traffic light yang keempat nih disambungkan juga bagian bawahnya juga atau bagian sebelah kanan. Ini kita sambung di sini, dan yang tengah ini juga disambungkan. Nah, terus tidak lupa juga kita sambungkan ke OR bagian atas. OR bagian atas ini kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, sudah kita sambung bagian atas. Nah, itu kita sambungkan juga ke OR sebelah kiri. Di sini. OR sebelah kiri kita sambungkan dengan OR yang atas. Yang di sini. Oke. Sudah itu, bagian bawah JKFF bagian 4 yang di sini itu kita sambungkan ke OR bagian atas, bukan OR bagian atas, tapi N bagian atas. Nah, yang terakhir ini sambungkan sama yang tengahnya juga, sambung dua ini, 1, 2 ini disambung. Oke. Nah, selanjutnya itu kita sambung bawah. Yang bawah ini kita sambung ke OR bagian atas. Ini mungkin salah rangkaian. Ini OR bagian atas. Nah, yang ini tadi itu ke bawah rangkaian M3 input. Yang ini. Tiga input. Nah, sesudah itu bagian bawahnya lagi ini itu kita sambungkan dengan OR bagian OR bawah yang sebelah kiri. Kita sambungkan seperti ini. Dan yang di sini juga kita sambungkan yang tadi, yang di sebelah sini kita sambungkan ke sini. Oke. Kita tarik. Tarik ke sini. Dan kita sambungkan ke dua N tersebut. Nah, kita lihat apakah sudah selesai semua. Nampaknya ada yang belum, tinggal ada satu. Itu OR yang bagian bawah. OR bagian bawah tuh terletak di bagian 3, yang yang depan, yang di atas bagian 3, JKFF ketiga bagian atas yang Q itu OR yang bawah tersambung. Nah, sudah itu, tidak hanya itu, nah yang bawah ini
apa kegunaannya? Yang di bawah ini bagaimana? Ini kita sambung aja. Sambung. Nih. Sambungnya aja. Semuanya kita sambung. Kita sambung aja. Nah, tidak lupa juga untuk menghidupkannya menggunakan klop di klop. Nih. Yang ini ya. Di klop ini. Nah, kita seret ke atas. Nah, kita sambungkan ke di clocknya. Tuh, selesai. Kita rapatkan sedikit. Ya, aduh salah. Nah, ini kita geser sedikit. Nggak usah, sini aja. Nah, kira-kira beginilah rangkaiannya. Oke. Lampu atas merah, lampu atas, oke. Dan kita coba menyalakannya. Bisa. Sudah kita rangkai semuanya, baik dari yang traffic light pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghidupkannya. Oke, mencoba di sini. Dia akan coba analisa. ya. Nih. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan analisa dari rangkaian ini, dimana pertama kita coba play dulu. Nah, di sini kita lihat lampu hijau di persimpangan kiri hidup, lampu yang lain merah. Nah, lampu kuning. Nah, ketika lampu merah di sebelah kiri hidup, di lampu hijau di sebelah atas akan hidup, akan berganti, akan berpindah. Nah, yang lain merah, ketiga-tiganya merah. Ketika ini sudah lampu merah, maka di sini yang lampu hijau. Simpang yang sebelah kanan yang lampu hijau. Nah, ketika berubah ke lampu merah lagi, nah persimpangan yang di bawah akan hidup lampu hijau. Jadi mereka beraturan dari sebelah kiri mulainya, lalu lanjut ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Nah, di sini analisanya itulah peran dari JKFF, yaitu mengstrukturkan perpindahan dari lampu-lampu yang ada di setiap simpang. Itu adalah fungsi dan kegunaan dari JKFF. Jadi di sini makanya kami mengambil proyek sistem digital, praktikum sistem digital, yaitu rangkaian 4 simpang lampu merah. Nah, menggunakan JKFF yang merupakan materi di job ke-6 ya teman-teman, job ke-5. Job ke-5. 6 atau 5. Jadi kami mengaplikasikan dari job 5 atau ke-6 tersebut ke dalam proyek akhir praktikum psikoterapan di sini. Sistem digital di sini. Baiklah, untuk kesimpulan akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Vika. Kepada Vika, disilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Asia. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman isi materi dari proyek kami, yaitu rangkaian traffic light 4 simpang di Proteus merupakan suatu sistem kontrol lalu lintas yang dirancang untuk mengatur aliran kendaraan pada persimpangan 4 arah. Dengan memanfaatkan komponen-komponen digital seperti komponen digital, logika, dan memori seperti JK flip-flop, decoder, serta portal logika AND dan juga OR. Rangkaian ini dapat secara efisien mengkoordinasi fase lalu lintas pada setiap simpang. JK flip-flop di sini berfungsi sebagai elemen memori yang menyimpan status setiap fase lalu lintas. Decoder mengonversi sinyal dari JK flip-flop ke 7 segmen output untuk mengendalikan lampu LED atau lampu traffic light ini. Pada portal logika AND dan OR, ini digunakan untuk mengatur kondisi dan waktu di mana suatu fase diperbolehkan menyala. Nah,
Sumber clock yang merupakan sumber pulsa waktu memberikan takatan yang diperlukan untuk mengatur durasi masing-masing fase lalu lintas ini. Lampu LED dan lampu traffic light ini mewakili status dari lampu lalu lintas pada setiap simpang dengan lampu merah, kuning, dan juga hijau untuk setiap arahnya. Pada simulasi yang kita lakukan di Proteus, itu setiap komponen tersebut dihubungkan dengan cermat untuk menciptakan sistem kontrol lalu lintas yang efektif. Push button dapat ditambahkan untuk mensimulasikan input dari sensor lalu lintas atau kendaraan yang memicu perubahan pada fase lalu lintas. Semua komponen diintegrasikan dengan benar, dan sumber daya serta ground connection memastikan keteraturan dan keamanan operasional seluruh rangkaian. Rangkaian traffic light 4 simpang di Proteus juga memberikan kemudahan untuk melakukan pengujian ya teman-teman. Di sini kami buat rangkaian traffic light ini untuk memudahkan proses pengujian dan simulasi sebelum implementasi ke fisiknya. Dengan menggunakan platform ini, kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar kontrol lalu lintas dan logika digital, sehingga kita dapat mengembangkan dan juga menguji solusi kontrol lalu lintas dengan lebih efisien. Itu saja rangkuman dari materi kami. Saya sedikit menambahkan mengenai tadi di kesimpulan disebutkan mengenai push button. Nah, untuk push button ini itu kondisional. Cuman pada rangkaian yang kami buat ini kami tidak menggunakan push button karena untuk menggunakan push button lagi itu merupakan pengembangan yang lebih lanjut dan pengimplementasiannya secara bentuk fisik menggunakan tombol gitu ya. Jadi pada rangkaian kami ini adalah prinsip awalnya, prinsip dasar dari lampu merah 4 simpang yang ada di jalan raya seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rangkaian traffic light 4 simpang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.